Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Welcome back to my YouTube channel. Baiklah, video pembelajaran ini dibuat demi memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Ansori MPD. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Eti Jumiarsih, Imro'atul Muslimah, dan yang terakhir Neni Iswanti Hasibuan. Materi yang akan kami bawakan yaitu pembaharuan dan modernisasi. Langsung saja kita simak pembahasan berikut. Pengertian pemikiran pembaharuan menurut Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur Daib lahir di Salihiyah, salah satu distrik di kota Damaskus, Syria, pada 11 Maret 1938. Syahrur terlahir dari pasangan Dib Ibn Dib Syahrur 1902 sampai 2002 dan Siddiqah bin Salih Falyun dari sebuah keluarga menengah dari hasil pernikahannya dengan istri tercintanya Azizah. Syahrur dikarunia 5 orang anak dan masing-masing diberi nama Tariq, Lais, Basil, Basin, dan Rima. Sejak kecil, Syahrur menerima pendidikan dasar dan menengah formal non-keagamaan ketika ayahnya memilih tidak mengirimnya ke lembaga pendidikan Islam tradisional, kutab ataupun madrasah, melainkan menyekolahkannya di lembaga pendidikan Al-Rahman Al-Kawakibi yang terletak di Medan, sebelah selatan kota Damaskus sejak tahun 1945 hingga 1957. Selepas lulus dari pendidikan menengah dalam usia 19 tahun, Syahrur sipil pada Moscow Institute of Engineering di Saratov, Moskow dengan beasiswa dari pemerintah sejak Maret 1959 hingga 1954. Berada di Moskow, minat Syahrur pada filsafat Marx dan Hegel mulai terbentuk ketika ia banyak berkesempatan menghadiri berbagai diskusi tentang pemikiran keduanya. Pada tahun 1957, Syahrur mendapat beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil di Moskow, Uni Soviet, kemudian lulus di tahun 1964 dan menjadi dosen di Fakultas Teknik di Universitas Damaskus. Oleh karenanya, sejak muda Syahrur sudah dikenal seorang yang cerdas dan hal ini terbukti dengan proses pendidikannya yang sama sekali tidak ada hambatan ataupun kendala sehingga dalam penyelesaian studinya di Moskow berjalan lancar. B. Pengertian pemikiran pembaruan Muhammad Arkaun. A. Sejarah sosial dan intelektual Muhammad Arkaun. Arkaun lahir pada 1 Februari 1928 dari keluarga yang sederhana dan berasal dari masyarakat tingkat bawah. Dia adalah seorang Berber. Disebut Berber karena Kabilia adalah suatu wilayah pegunungan yang berpenduduk Berber. Desa ini berada di pinggiran budaya dan politik dominan Aljazair yang jauh dari pusat dunia Arab dan Islam. Bahasa asli daerah penduduk Berber adalah bahasa Berber sebelum berpengaruh oleh bahasa logat Arab. Arkaun menempuh pendidikan dasar di daerah Kabilia, kemudian melanjutkan di sekolah menengah di kota pelabuhan di Iran, kota utama di Aljazair Barat, setamat SMA. Arkaun melanjut pendidikan tinggi di Universitas Algiers dari tahun 1950 sampai tahun 1954. Disamakan ia belajar bahasa dan sastra Arab. B. Pemikiran Muhammad Arkaun. Pemikiran Muhammad Arkaun dapat dikaji dari hasil-hasil karya tulisan-tulisannya. Arkaun lebih dikenal sebagai pemikir Islam modernitas, perhatian sangat besar pada persoalan Islam yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, pemahaman terhadap kitab suci dan pengertian etika serta kaitannya antara Islam dan modernitas.
Arkaun membangun pemikirannya yang berupa mengatasi masalah penipuan, mitos, ideologisasi, dan penyakralan dalam ajaran agama Islam, kemudian mengaktualisasikan pemikiran tersebut dengan mengacu pada ilmu-ilmu sosial, bahasa, dan filsafat, yakni filsafat Perancis abad ke-20. Usaha pemaduan kedua unsur itu unsur paling mulia dalam pemikiran Islam, nalar Islam, dan unsur yang paling berharga dalam pemikiran Barat yang modern, nalar modern, menjadi cita-cita melatar belakangi segala kegiatan dan karyanya, yaitu pemaduan tertentu dari berbagai cara berpikir yang berbeda. 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing 내 맘은 아직 ing 좋아한다고 보고 싶다고